Karena memang saya dikenal juga dulu seorang pendeta, tentunya menjadi suatu tantangan ya. Kok dia bisa begitu? Kok dia bisa begitu? Orang langsung bilang, oh ini kasih karena perempuan, ini karena uang, ini karena itu. Itu semua saya tepis. Terus, how about Christianity? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya bertahun-tahun. Nah, ini menjadi perenungan saya. Kenapa ada hal yang missing, yang tidak diteruskan? Justru missingnya di tengah. Di awal orang Jews melakukan itu, di Christianity itu hilang dan kembali ke Muslim dilakukan. Berarti something missing. Jadi saya semakin tergugah. Kenapa? Ada apa? Nah, kalau memang betul Abraham adalah bapa segala orang percaya, berarti tidak ada masalah dengan Muslim, tidak ada masalah dengan Jews, tidak ada masalah dengan Christianity. Tetapi kenapa ada hal yang missing? Ini yang menjadi perenungan saya dan ini menjadi satu perhatian bagi saya. Ini yang menjadi keinginan saya untuk tahu kenapa putus di tengah dan diteruskan oleh Muslim. Dalam hal ini Nabi besar kita sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma raudhah, hajar aswad, kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman, sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Syukur Tulus Ikhlas Yanipar. Saya dari latar belakang Kristen di Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Jadi saya juga seorang pemuka agama yang dulu juga pendeta di sebuah gereja kecil. Saya lahir di Kota Bogor 10 Agustus 1975, dibesarkan dari keluarga Kristen yang cukup taat dan kebetulan saya biasa juga dulu sekolah di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri dan memang di samping saya seorang Kristen, saya juga biasa dengan pelajaran agama karena waktu itu pelajaran agamanya agama Islam. Jadi untuk itu saya biasa saja. Tapi sampai sekarang keluarga kami masih tetap Kristen dan ayah saya seorang pendeta ya. Gitu. Apa yang memotivasi Bapak untuk memeluk agama Islam, Pak? Jadi memotivasi dalam memeluk agama Islam. Jadi saya boleh kilas balik ya, kilas balik. Ketika pertama saya mendapatkan kesempatan waktu itu saya diajak keluarga untuk pergi ke Mesir, Yordania, Yerusalem. Saya di sana melihat kehidupan Muslim, ya. Walaupun waktu itu kita tur untuk ziarah ya ke Yerusalem karena saya seorang Kristen. Saya melihat kehidupan Muslim yang ada di sana. Begitu indah, begitu nyaman dilihat dan enak. Saya berpikir pada waktu itu, oh ternyata begini ya kehidupan seorang Muslim di luar negeri, di Timur Tengah. Mereka sangat santun, mereka sangat baik. Bahkan waktu itu saya pernah di Yordania, saya ada rasa sakit gatal, saya cuma pakai bahasa Inggris. Mereka sangat peduli ya, karena saya sakit dia kasih saya obat. Nah, waktu itu saya lihat, oh mereka sangat menghormati, ya sangat peduli sama saya. Nah, saya melihat juga tata cara peribadatan di sana ya. Kebetulan ketika waktu itu berbarengan dengan sholat Jumat, ya jadi saya melihat betapa mereka juga melaksanakan ibadahnya dengan taat, dengan tertib, dan saya melihat, oh itu suatu hal yang cukup oke nih saya bilang gitu kan. Jadi padahal saat itu saya sedang lagi tur untuk ke Yerusalem ya. Nah,
Di samping itu, saya juga jadi setelah dari Yerusalem, Yordania, Mesir, saya kembali ke Indonesia. Saya berpikir tentang sebuah agama, yaitu agama Abrahamaik atau Ibrahim. Kita tahu akar permasalahan untuk agama Ibrahim ya, dari Jews, Christianity sampai ke Muslim. Nah, saya melihat di situ ada benang merah yang perlu kita pahami sebagai warga agama Abrahamaik. Nah, di situ menarik sekali. Saya melihat yang pertama, tata cara orang-orang Yahudi di sana waktu saya ke Israel. Mereka melaksanakan seperti yang orang Muslim laksanakan. Mereka bersahadat. Kita juga orang Muslim bersahadat. Mereka melakukan selota. Ya, kita sholat sama. Mereka melaksanakan puasa. Kita juga melaksanakan puasa. Mereka melaksanakan zedek atau sedekah. Kita juga melaksanakan sedekah. Mereka pergi ke Yerusalem dan kita pergi ke Mekah. Jadi dalam hal ini menarik bagi saya. Kok bisa sama? Terus how about Christianity? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya bertahun-tahun. Waktu itu saya ke Yerusalem tahun 2010. Nah, ini menjadi perenungan saya. Kenapa ada hal yang missing, yang tidak diteruskan? Justru missingnya di tengah. Di awal orang Jews melakukan itu, di Christianity itu hilang dan kembali ke Muslim dilakukan. Berarti something missing. Ini menurut pikiran saya dan penelusuran saya. Jadi saya semakin tergugah. Kenapa? Ada apa? Kalau memang betul Abraham adalah bapa segala orang percaya, berarti tidak ada masalah dengan Muslim, tidak ada masalah dengan Jews, tidak ada masalah dengan Christianity. Tetapi kenapa ada hal yang missing? Ini yang menjadi perenungan saya dan ini menjadi satu perhatian bagi saya. Ini yang menjadi keinginan saya untuk tahu kenapa putus di tengah dan diteruskan oleh Muslim. Dalam hal ini Nabi besar kita sallallahu Muhammad, Nabi Muhammad. Saya rasa begitu. Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, apa pandangan Bapak terhadap Islam, Pak? Iya. Ya, tentunya kan kita dibesarkan dari keluarga Kristen, ya kan? Tentunya kan ada perbedaan. Dulu mungkin dari kecil dibilang, ya kenapa harus sholat pakai toa? Ya kan? Kenapa? Apakah Tuhannya tidak dengar? Itu pertanyaan-pertanyaan kita waktu kecil. Karena itu juga ada masukan dari orang-orang tua ya tentunya. Yang kedua, kenapa harus berbahasa Arab? Apakah Tuhannya tidak mengerti bahasa Indonesia? Itu menjadi hal-hal yang pertanyaan. Dan kenapa begitu susah untuk harus berwudu dan segala macam? Nah, itu ada satu hal yang mendasar waktu itu. Kenapa kok Islam begitu pandangannya? Kenapa harus berbahasa Arab dan itu? Nah, kenapa harus berpuasa dan kenapa harus ini dan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan waktu saya masih kecil ya, sebelum mengerti tentang Islam. Tetapi setelah kita belajar tentang Islam, justru itu perlu. Setelah saya jadi mualaf, justru itu perlu. Ya, karena saya melihat kenapa harus dipanggil dengan azan. Nah, ya karena memang diingatkan. Manusia ini sifatnya pelupa. Ya, kadang kita lupa. Kadang kita lupa makan, lupa belajar, apalagi sholat. Sering lupanya manusia. Alhamdulillah kita diingatkan dengan adanya azan. Ya, jadi azan itu sangat penting ternyata saudara. Ya. Yang kedua, kenapa harus berbahasa Arab? Ya kan? Ya memang surah-surahnya berbahasa Arab. Dan itu lahir di tanah Arab. Dan itu menjadi satu kesatuan. Ingat, satu kesatuan. Betapa indahnya sebuah sholat itu. Kenapa? Karena jam sholat itu sudah diatur. Dan ketika kita sholat sebetulnya seluruh dunia sholat.
Saudara bisa bayangkan, memang ada wib, ada wit, ada wita, ada waktu-waktu yang lain toh tentunya. Tetapi pada jam yang sama, semua umat muslim melaksanakan sholat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Jadi sebetulnya jam sholat itu udah putus, saudara. Boleh waktunya berbeda, mungkin di antara Jakarta sama Bandung beda dikit kan. Tapi rentetan-rentetan menit-menit yang berbeda itu kalau disambung sebetulnya sama. Itulah keindahannya. Nah, kenapa dia harus berwudu? Ya memang harus demikian. Ya, saya mempelajarinya ketika saya dulu berkata, saya pernah dulu khotbah juga saudara ya. Khotbah Kristen, saya katakan, lihat orang muslim, dia mau sholat harus wudu. Saya bahas waktu itu tentang bagaimana membasuh tangan yang benar. Bukan asal air, tetapi air ini menyucikan tangan kita supaya tangan kita ini tidak berbuat hal-hal yang negatif. Tangan ini harus mengerjakan yang benar, bekerja dengan benar. Sama, kita berkumur. Ingat itu mulut. Mulut mesti dijaga. Mulut harus menjadi berkah. Tidak boleh sembarangan berbicara. Makanya ada makna daripada wudhu itu sendiri. Demikian tangan, ya, dicuci supaya apa? Pekerjaan kita menjadi baik, menjadi benar. Demikian telinga, telinga harus mendengar firman Allah, mendengar yang baik. Ya, jadi semua kaki pun demikian, harus kaki yang benar, berjalan di jalannya Allah. Jangan jalan sembarangan, seenak perutnya dewe. Nah, jadi itulah indahnya sebuah wudhu itu sebetulnya. Ini kadang-kadang orang tidak paham. Saya pernah diprotes, kenapa khotbahnya kok tentang wudhu? Emang itu, karena orang Jewish juga, orang Yahudi juga melakukan wudhu. Doa dia juga perlu membasuh. Bahkan Kristen Ortodok pun dia berwudhu. Nah, jadi itu kira-kira. Ada nggak pengalaman atau peristiwa tertentu yang membuat Bapak tertarik belajar lebih banyak tentang Islam? Ya, tentunya saya melihat kehidupan rekan-rekan saya, umat muslim. Di muslim itu yang satu hal yang saya sangat banggakan, mereka itu satu. Umat muslim, umatnya Allah itu satu. Tidak melihat dia suku mana, dia tidak melihat kasta apa. Pengalaman yang paling hebat adalah ketika kita sholat. Dia mau jenderal, dia mau menteri, dia mau dokter, mau profesor, mau tukang beca. Ketika dia masuk, dia berwudu, dia masuk, dia buka tuh sepatu sendal, dia duduk berdiri dengan saf yang sama, dipimpin mungkin imamnya hanya seorang PNS yang kecil, ataupun imamnya hanya ya biasa-biasa aja lah. Tetapi semua bisa diatur, semua bisa teratur, dan semua bisa dipimpin. Artinya apa? Ada kerendahan hati. Umat muslim rendah hati, mau dipimpin, taat kepada imam. Meskipun imamnya mungkin pangkatnya lebih rendah. Dianya mungkin jenderal, mungkin imamnya kopral. Tapi tetap namanya sebuah agama, sebuah aturan. Itu makanya Islam lebih taat, lebih teratur. Nah, saya sangat terlihat, oh begini ternyata. Waktu dulu pernah saya lihat presiden sholat ya di Masjid Istiqlal. Imamnya berbeda, bukan presiden, tapi presiden harus ikut ketika ruku, semua ruku. Nah, itulah hebatnya muslim. Hebatnya muslim ya. Jadi persaudaraan muslim itu sangat luar biasa. Kemudian kalau ada kesusahan, orang muslim tidak bisa melihat saudaranya susah. Itu yang luar biasa. Dia tidak bisa. Karena memang agama Islam mengajarkan harus membantu, menolong semampu kita, sekuat kita. Ya, jadi nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh lihat orang susah. Itu hebat, itu pahala yang besar. Itu yang sangat. Ya, kadang-kadang orang kan tutup mata. Dia punya duit, lihat saudaranya susah, dia bilang, aduh saya nggak punya. Tapi orang muslim nggak boleh. Seorang muslim dia harus jujur. Dia mengerjakan sholat, dia memiliki sesuatu. Dia tahu hartanya adalah titipan Allah. Dan tidak ada yang kekal dengan hartanya itu. Jadi saya bersyukur sekali melihat tata cara kehidupan muslim. Ya, dan kehidupan-kehidupan yang lainnya tentunya. Bagaimana proses pencarian spiritual Bapak sebelum akhirnya menemukan Islam, Pak? Ya, ya jadi di samping dengan
perjumpaan saya waktu perjalanan saya ke Yerusalem, saya bertemu dengan beberapa teman-teman. Waktu itu saya berbicara di sebuah pertemuan kami dulu di kantor. Ada Pak Haji, saya situ masih pendeta, beberapa teman-teman berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman, tentang bagaimana nanti, siapa sih sebenarnya nanti datang akhir zaman. Ya, jadi di situ dari orang Muslim berkata bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun mengalahkan Dajjal. Nah, saya berpikir, waktu itu saya bilang Yesus akan datang kali kedua. Yahudi berkata Mesias. Wah, saya berpikir juga di situ. Kalau ini memang orangnya sama, pribadinya sama, why not? Why not? Saya semakin termotivasi. Berarti Islam itu tidak ada yang salah, saya bilang. Semua dia jujur, terkonfirmasi, saya bilang. Nah, di situ saya mulai merenung tuh. Itu tahun 2014. Saya mulai merenung perkataan itu. Kami bicara sampai jam 3 pagi. Dan kami sangat seru sekali di situ bahwa kalau memang Isa alaihissalam nanti akan mengalahkan Dajjal, udah tepat. Wah, berarti kejujuran daripada Islam dalam hal ini Al-Qur'an, ya. Di samping itu Al-Qur'an jujur. Jujurnya apa? Ditulis semua dari mulai Taurahnya, ya kan, Injilnya, ya kan, surah-surahnya, dan itu tidak ada yang ditutupi. Bahkan kata Isa Al-Masih di situ cukup banyak, lebih banyak ya disebutkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjadi konfirmasi juga buat saya. Jadi ternyata Al-Qur'an lebih jujur membuka semua sejarah dan segala macam. Saya rasa begitu. Apakah ada nilai atau ajaran Islam yang sangat yang Bapak ke-trigger dengan Islam itu, Pak? Jadi saya memutuskan menjadi seorang mualaf tentunya ada trigger. Seperti api, ya, api itu kalau tidak ditrik sama percikan dia tidak akan menimbulkan api. Nah, demikian saya punya pengalaman. Yang pertama, saya punya sahabat dulu di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Dia memberikan satu buku, A Guide to Muslim. Buku itu diberikan kepada saya tahun 2011. Saya pegang buku itu. Di mobil saya bawa, di tas saya bawa, di rumah saya taruh. Cuma saya taruh, tidak saya baca. Karena saya Kristen. Nah, setelah itu ini buku kan mendampingi saya terus. Saya tidak sadar buku ini ada di tas saya, ada di jok mobil dan segala macam. Nah, setelah saya memang udah lama juga 2010, 2011, 2014 dan lain-lain, tentunya ada sebuah diskusi dengan seorang teman saya, sahabat saya. Ya, saya harus jujur, dia seorang teman sekolah saya. Dia seorang muslimah ya, perempuan. Dia hanya bilang sama saya tentang Trinitas. Dia berkata bahwa Allah itu satu. Saya setuju, Allah itu esa. Dia bilang no, once, ahad, echad, satu. Saya mulai bilang iya, satu dalam stop. Kita diskusi stop sampai sini. Tolong kamu baca surat Al-Ikhlas. Kamu baca Al-Fatihah. Kamu baca surat-surat pendek dulu. Ya, itu aja dulu. Renungkan, kaji. Kamu seorang pendeta, kamu seorang doktor. Kamu bisa baca itu aja. Diskusi itu tertutup, langsung putus. Kami hanya diskusi makan, biasa. Nah, sampai selesai pulang masing-masing. Kebetulan sahabat saya ini udah 36 tahun ya. 36 sahabat masih SMP. Nah, SMP SMA ya. Jadi saya merenung. Saya bilang, saya mulai buka Al-Fatihah. Saya buka surat Al-Ikhlas. Saya renungkan. Saya mendapatkan sesuatu di situ. Bahwa dalam surat Al-Fatihah ini,
Ini sudah termaktub semua isi Al-Quran sebetulnya. Ya, tentang siapa Allah itu, dan bagaimana dia memelihara kita, menjaga kita, dan dia memiliki kekuasaan yang penuh atas alam semesta dan segala macamnya. Termasuk keesaannya. Keesaannya dalam surah Al-Ikhlas. Nah, setelah itu, setelah saya baca, saya mendapatkan sesuatu. Saya telepon lagi dia. Semua yang kamu bilang sama saya, sudah saya baca dan tidak ada yang salah. Oh gitu, tidak ada yang salah, tidak. Terus kamu gimana? Hatimu gimana? Ya saya happy, saya bilang. Happy. Oke, silakan. Terus saja. Nah, akhirnya setelah itu, biasalah saya baca-baca yang tadi itu, A Guide to Muslim. Akhirnya saya baca itu tentang kehidupan seorang Muslim, kehidupan seorang perempuan Muslim, kehidupan segala macam. Ini menarik. Ini menarik. Karena satu hal di Islam ini yang paling saya sangat suka itu, tidak boleh namanya ada kemunafikan. Nah, Islam itu iya udah, iya, tidak. Ya, jangan iya di belakang tidak. Jangan iya pura-pura tidak. Cuma gitu di Islam. Nah, saya mulai tertarik. Dan akhirnya saya ketrik sama teman saya ini. Setelah saya makin mendalam, tentunya masalah ini menjadi memblow up. Keluarga tahu, segala macam tahu. Sehingga ada tekanan dari keluarga tentunya ya, dari keluarga. Nah, ada tekanan-tekanan keluarga ini membuat saya semakin agak down pada itu. Saya down, saya sakit, saya drop. Nah, ketika saya drop karena saya memikirkan surah-surah ini dan saya drop, dia mulai berkata, coba kamu istighfar. Saya istighfar. Saya mulai tenang waktu itu. Saya mulai tenang. Ayo bangkit. Kamu jangan melihat masa lalumu dulu, tapi lihat masa yang depan. Saya berkata bahwa saya juga bukan orang benar, bukan orang baik. Tetapi dengan mempelajari Islam, saya mau bertobat. Saya mau menjadi orang yang hidup baru lagi secara Islam. Nah, ketika saya mulai pulih, setelah istighfar, nah ketika itu ada hampir seminggu saya merasakan gejolak di dalam pribadi saya, di dalam batin saya. Saya nggak bisa tidur. Saya bertanya langsung, ya Allah, apa maksud semua ini? Saya tanya, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? 1 minggu saya nggak jelas tidurnya. Tapi ketika hari terakhir, saya mantapkan hati, saya tenang, dan saya berkata sama teman saya, I am login. Saya bilang I am login ya. Oh, dia senang ya. Dia senang. Nah, setelah itu ketika saya bilang I am login, ada sesuatu yang luar biasa yang saya rasa ini bukan secara kebetulan, tapi settingan Allah. Dia bilang begini, sementara saya di mobil, hari ini juga kamu pergi ke masjid, temui ustadz, ya, sebuah masjid, temui ustadz, di sana kamu ceritakan apa maksud dan tujuanmu dan apa yang membuat kamu ingin masuk Muslim, menjadi Islam. Saya tanpa pikir panjang lagi, saya pergi ke sebuah masjid di kota Bogor. Saya tiba-tiba masuk, saya ketok, assalamualaikum. Ya, gimana Pak? Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Saya mau mendaftar menjadi mualaf. Wow, katanya. Tunggu Pak, saya lihat dulu ustadznya, katanya. Ternyata jadwal ustadz tidak ada hari itu. Bapak tunggu aja Pak ya. Saya mau cek lagi itu ya. Saya tunggu di ruang tunggu. Tapi ketika itu ada seorang laki-laki datang. Bapak cari siapa? Saya cari ustadz. Oh, saya ustadznya, katanya. Alhamdulillah. Nah, ketika itu saya berbicara, ustadznya bilang sama saya, sebenarnya Pak, hari ini saya tidak ada jadwal untuk ke masjid ini. Tapi saya diperintahkan Allah ke sini. Saya nggak tahu mau ketemu siapa.
ini settingan daripada Allah. Di situ saya menangis, saya mencucurkan air mata bahwa omongan dari teman saya mengatakan saya pergi ke masjid, dan di sana juga Allah mengkonfirmasi dengan Ustadz masuk bertemu dengan saya. Nah, ketika itu saya mulai bercerita, dia bilang, ya saya udah tahu Pak. Ustadznya juga nangis waktu itu. Nama kebetulan waktu itu ada keluarga yang sakit, jadi saya tunda. Jadi saya akhirnya bersahadatnya 2-3 hari kemudian gitu. Jadi itu yang membuat saya memeluk agama Islam. Apa yang paling sulit Bapak hadapi saat pertama kali memeluk Islam, Pak? Iya, yang paling sulit sebetulnya adalah beradaptasi dengan keluarga, ya kan? Terus terang, ya saya seorang ulama juga dulu ya, pendeta. Berat, artinya semua juga memandang sebelah mata. Satu, yang kedua, ya mungkin mereka merasa bagaimana kan perasaannya, kok bisa dia begini, kok bisa begitu. Jadi tentunya penerimaan udah mulai tidak seperti dulu. Terus yang berat kemudian adalah ya biasalah kalau mualaf ini kan ancamannya banyak dari keluarga. Ya kan, tentang ekonomi lah, tentang inilah, semua dipotong lah, semua inilah, semua di stop lah. Emang berat pada waktu itu. Tapi saya percaya bahwa saya menjalankan kehidupan muslim saya dengan saya sholat dan melakukan semua apa yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi larangannya, saya kuat. Sebetulnya hampir juga, artinya ya sebagai manusia ya, yang biasa pegang uang, yang biasa punya uang, tiba-tiba di stop semua sama keluarga. Nah, tapi alhamdulillah Allah itu memelihara saya dengan teman-teman saya. Kalau masalah makan dan segala macamnya, alhamdulillah Allah bertanggung jawab kepada umatnya, termasuk kepada saya. Yang sulit adalah penerimaan keluarga saja. Bahkan beberapa saudara-saudara saya masih pendeta, telepon, bolak-balik kering, tanya segala macam, merasa tidak puas lah begini segala macam. Tapi saya hanya bersabar, saya hanya berdoa saja, saya hanya istighfar, saya hanya jalani apa yang perintah Allah saja. Jadi saya nggak terlalu ambil pusing, ya, karena ini keputusan saya untuk mengikuti jalan Allah, ya itu resiko yang saya harus terima. Dan memang saya bertanya sama semua orang-orang tua, sahabat-sahabat, dia bilang kamu harus kuat, kamu harus sabar. Walaupun banyak terjadi nanti badai segala macam, Allah tidak akan tinggal diam. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sehat, saya tidak sakit, saya masih bisa makan karena Allah memelihara hidup saya melalui orang-orang hamba-hambanya yang setia. Apakah ada momen spesifik ketika Bapak merasa yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar? Iya, tentunya setelah saya menjalani kehidupan Islam, dengan saya sholat, ya, dengan saya membaca Al-Quran dan lain-lain, saya merasa nyaman, saya merasa damai, saya merasa hidup saya tidak seperti yang dulu. Dulu saya emosian, saya suka emosi segala macam, bahkan berpikirannya buruk. Tapi alhamdulillah, dalam Islam diajarkan kita berpikir positif dan kita menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu punya target, kalau dulu punya kuasa, punya segala macam. Sekarang bahwa kuasanya milik Allah. Jadi kita menjalani saja apa yang Allah berikan dan kita syukuri, dan itu membuat saya semakin nyaman di dalam kehidupan Islam. Tantangan besar tentunya yang pertama dari segi sosial ya, keluarga. Karena memang saya dikenal juga dulu seorang pendeta, tentunya ini menjadi suatu tantangan ya. Kok dia bisa begitu? Kok dia bisa begitu? Orang langsung bilang, oh ini kasih karena perempuan, ini karena uang, ini karena ini karena itu. Itu semua saya tepis. Tidak, saya mencintai Allah. Saya sekarang lagi susah. Saya tidak punya pekerjaan, tapi saya bersyukur Allah izinkan saya di dalam titik ini. Ya, dulu saya pernah jadi direktur sebuah perusahaan, Bank Perkreditan Rakyat.
saya pernah menjadi manajer, dan semua itu tidak ada artinya. Kalau tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan. Tetapi saya dibawa ke titik yang paling rendah. Tetapi di situ saya melihat nikmat syukur, ucapan syukur kepada Allah tentang nikmat hidup yang Dia berikan. Ya, bukan uang yang menjadi tujuan kita, bukan kekayaan, bukan pangkat, semua tidak kita bawa mati. Tapi hidup kita, iman kita, solat kita yang kita bawa nanti sampai ke akhirat. Itu yang buat tantangan, ya, tantangan sosial. Sama di dalam yang lain-lain juga. Dibilang, kamu jadi Islam, kamu tidak punya pekerjaan. Ya, sontak, terus terang saya rasa gimana. Tapi saya percaya, saya yakin, tidak selamanya roda itu berputar, tidak selamanya di bawah. Allah sedang uji saya harus sabar, saya harus terus istiqomah, saya tidak perlu takut. Asal makan, sehat, bergerak, apa yang kita bisa buat, ya saya lakukan. Saya tidak malu. Membawa orang, nyupirin orang, dapat 200.000, alhamdulillah. Mungkin dulu gaji 2 digit. Ya. Tapi sekarang tidak masalah bagi saya. Saya merasakan dan memakannya yang halal. Tentunya sehat bagi tubuh, jiwa, dan roh saya, pikiran saya, hidup saya. Ya, tantangan-tantangan ke depannya begitu. Rata-rata paling benar keluarga dan juga masyarakat tentang sebuah pekerjaan. Tentunya jangan sampai dibilang, kamu masuk muslim, kamu tidak punya tanggung jawab segala macam. Memang saya menangis di hadapan Allah. Tapi syukur kepada Allah, saya masih bisa memberi bagi anak-anak saya. Sebagai mantan pendeta, apakah perbedaan utama yang Bapak lihat antara ajaran Kristen dan Islam, Pak? Ya, intinya kalau saya simpulkan, ya, kalau di Islam itu kan lebih mudah dicerna dengan logika. Ya, jadi pikiran kita diajak berpikir gitu loh. Contoh, ya kan, ada sebuah ayat dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Kristen ada dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini maknanya apa? Sebetulnya Islam sudah melakukan itu. Untuk kita mencapai kepada akhirat dalam surganya Allah, kita mengerjakan dengan takut. Dalam arti apa? Kita harus sholat tepat 5 waktu, ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, silakan mau sholat duha, mau tahajud segala macam, silakan. Ya, kita melakukan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dengan takut. Kata takut ini artinya kita taat. Ya, jangan kita takut karena dinilai atasan, dinilai sama orang tua, bukan. Itu takut di dunia, tapi kita takut karena Allah. Kita melakukan semuanya karena perintah Allah. Nah, itu. Dulu kadang-kadang memang saya harus akui, banyak kita waktu jatuh dulu ya, ayat itu kita tahu, tapi kita sering melanggar. Kita sering melanggar, tidak takut. Ya, untuk menghindari jam-jam doa, menghindari ini, menghindari itu pun terjadi. Tetapi alhamdulillah setelah menjadi muslim, kita sudah stay in tune, langsung tune tentang sholat bagaimana, jam-jam ibadah bagaimana, dan apapun memang itu harus kita lakukan dengan takut dan gentar. Kita harus takut sama Allah. Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Ya, kita nggak boleh nego-nego. Ya, makanya sholat itu ada waktunya. Lewat itu ya udah, selamat tinggal. Walaupun bisa, tapi kita merasa tidak enak toh. Waktunya sudah dikasih sama Allah, kita nego. Jangan dah ya. Oke, saya gitu ya. Ya. Apa menurut Bapak unik atau istimewa tentang ajaran Islam dibandingkan agama lain? Ya, agama Islam itu tentunya uniknya adalah bersifatnya universal ya, universal. Karena apa universal? Bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, satu. Yang kedua, dia tata cara ibadahnya semua sama, tidak ada liturgi yang berbeda. Kalau dulu kan ada cara begini, cara begitu, tapi di Islam satu. Ini yang unik.
Ini yang hebat, ini yang keren. Kalau kita kaji aja deh, ya semua sama. Mau di Jepang, mau di Korea, mau di Afrika, tetap Al-Fatihah harus tetap dibaca. Ya, jadi semua unik. Itu satu ya. Jadi tidak ada gaya bebas. Semua teratur, semua diatur untuk kemuliaan nama Allah. Ya, itu. Bagaimana Bapak memahami konsep kenabian, khususnya tentang Nabi Muhammad SAW? Iya, untuk Nabi Muhammad, Nabi besar kita, Muhammad SAW, ya dialah penyempurna daripada Nabi ya, penutup. Beberapa tafsiran-tafsiran juga mengatakan bahwa setelah Isa al-Masih, Isa alaihissalam, ada Nabi ya, di situ tertulis Emet. Ya, dalam bahasa Ibrani Emet, Ahmad berarti itu adalah Muhammad. Beberapa tafsiran sebagai penyempurna. Kenapa dibilang penyempurna? Coba kita mulai jujur. Isa al-Masih atau Yesus Kristus atau Isa alaihissalam, waktu dia berdoa, dia melakukan apa? Sujud. Islam melakukan sujud. Yahudi melakukan sujud. Nah, berarti sebetulnya benangnya sudah dapat. Sudah ada. Cuma ya kita tidak tahu. Setelah Yesus selesai, zaman-zaman rasul yang berikutnya, itu tidak ada lagi kata sujud. Ya, hanya menengadah. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi Muhammad Nabi besar kita menyempurnakan, menarik kembali garis benang merahnya dari Ibrahim atau Abraham dan dikembalikan kepada rule-nya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang saya lihat. Baik. Apakah yang menurut Bapak salah atau sering disalahpahami tentang Islam oleh seorang non-Muslim? Iya, yang sering dipahami mungkin maaf, ini saya harus terbuka. Ada beberapa orang menyindir mungkin. Di Muslim bisa beristri lebih dari satu. Ya, ini kan menjadi momok. Padahal mereka tidak tahu sejarahnya. Kenapa harus jadi 4? Zaman dahulu, zaman jahiliyah itu gaya bebas. Mau istri 120 siap. Terbukti Raja Salomo istrinya 1000 kan. Itu berarti benar. Supaya karena ini gaya bebas ini udah nggak tertib lagi, maka dengan hikmat Allah Nabi Muhammad membatasi. Tidak lagi sembarangan, membatasi. Itu pun harus bisa adil katanya. Siapa yang bisa adil? Kalau baginda, ya Nabi Muhammad, Nabi besar bisa. Kita bukan Nabi. Kita coba-coba, yang ada ribut. Tapi itu sebagai statement biasanya, suka digituin. Tapi saya lebih jujur dengan Islam. Lebih cocok. Kenapa? Lebih jujur. Boleh sampai 4, asal ada izin. Nah, di luar sana, tidak ada izin. Ada juga 4, 5. Tapi tidak ada dalilnya. Ini lebih parah sebetulnya. Lebih tidak jujur. Bohong-bohongan. Aku mencintai engkau istriku, tapi ada istri lain. Kan itu bohong. Lebih baik jujur. Nah, di sini yang saya lihat, Islam lebih jujur tentang memperistri atau memiliki istri. Nah, ini yang sering suka menjadi statement yang paling. Padahal mereka tidak tahu sejarahnya kenapa harus jadi 4. Ya kalau bisa, jangan. Kata Nabi juga kan, kalau mampu silakan. Kalau nggak mampu jangan, babak belur kita nanti. Ya gitu ya. Apa pesan Bapak kepada orang-orang yang sedang mencari kebenaran spiritual, Pak? Ya, kembali lagi. Saya mau ingatkan kepada semua teman-teman yang mencari kebenaran. Ingat, Allah itu satu. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Ingat, ya. Satu. Mau itu ini penafsiran saya ya, penafsiran saya.
Yahudi pun mengakui itu satu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Satu. Ya. Nah, jadi pada waktu dulu juga saya ke Yerusalem, saya melihat orang Yahudi dan orang Islam rangkulan karena mereka adalah saudara, brother, brother, karena memiliki kepercayaan yang sama, agama Ibrahim antara Ishak dan Ismail, ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, saya ingatkan kepada kita semua, carilah kebenaran, ya, mencari, ya, jangan ikut-ikutan. Tidak boleh. Kalau ikut-ikutan kita akan sembarangan. Tapi kalau mencari, Anda puas. Siapa sebetulnya Tuhan itu? Allah itu siapa? Ya. Berwujud apa dan segala macamnya silahkan. Cari, belajar. Ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu memang kita tidak akan kuat. Ya, jadi Pak teman-teman semua yang mencari kebenaran, banyak belajar. Silakan Anda mau baca buku, mau buku Torah, orang Jews, mau buku Al-Quran, silakan aja. Di mana Anda mendapatkan kedamaian ketika Anda membacanya, merasakan, disitulah panggilannya, peluklah itu. Bagaimana Bapak mendefinisikan kebahagiaan dan kedamaian setelah memeluk Islam, Pak? Wah, ini yang luar biasa ya. Setelah memeluk Islam, saya nggak mikirin lagi tentang dunia. Alhamdulillah, saya di-stop, dicoret dari daftar ahli waris puluhan miliar. Saya nol dong. Yeah. Tapi kalau saya banding dengan Allah yang saya punya, saya milih apa? Saya milih Allah. Saya milih hidup kekal dalam surga nanti. Karena uang itu akan kita tinggalkan ketika kita mati. Tidak ada satu perak pun kita bawa. Ya, tidak. Kita membawa iman kita, sholat kita, perbuatan kita. Itu yang ditanya nanti. Bukan ditanya duitmu berapa, rumahmu berapa. Nah, anakmu berapa? Enggak. Sholatmu beres gak? Perbuatanmu sudah kau lakukan. Cuma itu. Nah, saya bahagia. Setiap saya sholat, ya, setelah sholat saya bahagia. Saya selalu mengusahakan subuh, maghrib, dan isya saya ada di masjid. Alhamdulillah. Terus. Dan memang kalau memang lagi di jalan sekalipun berat, ketika ada masjid, waktu asar maupun zuhur, saya tetap ke masjid. Saya usahakan. Nah, ketika itu, setelah itu saya merasakan kebahagiaan, kenyamanan. Ya, kadang saya berlinang air mata, saya mensyukuri keadaan saya demikian. Ya Allah, terima kasih. Saya masih hidup. Saya masih dapat makan, saya masih mendapatkan nikmat yang kau berikan. Itu enggak ada taranya. Itu senang, itu bahagia. Jadi kalau belum sholat rasanya kayak kekejar-kejar. Sekarang ya harus sholat baru kita nyaman. Alhamdulillah ya gitu. Apakah Bapak memiliki rencana atau berkontribusi dalam dakwah atau memperkenalkan Islam kepada orang lain, Pak? Ya insya Allah harus begitu. Ya, jadi kalau memang dipercaya, saya ingin juga membagikan kepada semua masyarakat, teman-teman, supaya kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita percaya perlindungannya, barokahnya selalu menyertai kita. Jangan takut. Saya ingatkan kepada teman-teman yang mau jadi muslim, yang mau jadi mualaf, jangan takut. Jangan takut harta, jangan takut keluarga. Hartamu akan diganti sama harta yang kekal nanti di surga. Keluargamu akan diganti nanti sama keluarga yang baru, keluarga muslim yang peduli. Jangan pernah takut. Ya, saya ingatkan jangan pernah takut. Berbahagialah, berbanggalah, bersyukurlah karena kamu akan terima semua itu seperti yang Allah akan berikan pada kamu. Itu. Terakhir, Pak, jika Bapak bisa memberikan pesan kepada komunitas Kristen yang pernah Bapak layani, apa yang ingin Bapak sampaikan? Oh ya, kepada semua orang-orang yang pernah saya layani, yang pertama, ya keberadaan saya sekarang seorang muslim, tentunya silakan Anda mencari kebenaran. Ya, silakan cari kebenaran. Kita sesama manusia memiliki hak ya untuk mencari kebenaran.
Yang berikutnya tidak boleh ada namanya perbedaan ya atau saling mengejek ya. Walaupun saya pernah melayani saudara, ya ini adalah kesimpulan saya untuk menjalani sebagai seorang Muslim. Ya, kalau Anda juga mau bertanya tentang Muslim, oh boleh sama saya, tidak masalah ya. Silahkan saja. Tapi tidak dalam arti ya tidak boleh ada kata-kata yang tidak pantas ya. Saya melayani orang-orang yang mau berdiskusi sama saya. Ya, Anda silakan kepada iman Anda, berdoalah dengan iman Anda. Jika memang Anda punya pertanyaan seputar Muslim dan Anda tertarik, monggo silakan. Saya siap membantu. Insya Allah. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mu'alaf Center Indonesia. Alhamdulillah, Mu'alaf Center Indonesia berdiri sejak tahun 2014 dan sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan juga Mu'alaf Center Indonesia telah mensyahadatkan ribuan orang untuk masuk ke dalam Islam. Mu'alaf Center Indonesia selain memiliki program yaitu pensyahadatan, memiliki program-program lain yang meliputi dari pendampingan, pembinaan, serta advokasi terhadap mu'alaf. Selain program pensyahadatan, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang memiliki Muslim secara minoritas atau kecil prosentasenya dibanding agama-agama lain di daerah tersebut. Maka dari itu, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program pembinaan terhadap mu'alaf-mu'alaf ataupun Muslim yang berada di dalam daerah yang memiliki Muslim secara minoritas. Mu'alaf Center Indonesia melakukan program 3T ini adalah untuk membentengi akidah dari saudara seiman kita yang berada di sana. Karena akidah mereka ini sangat rawan dan rentan untuk dimurtadkan kembali atau keluar dari Islam kembali. Mu'alaf Center Indonesia mengajak kepada saudara Muslim di luar sana untuk memberikan effort terbaik kepada Mu'alaf Center Indonesia supaya kami bisa terus menjalankan program-program ini dengan baik. Mu'alaf Center Indonesia mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berkontribusi dalam program-program Mu'alaf Center Indonesia yang meliputi pembinaan, pendampingan, serta advokasi mu'alaf serta di daerah program 3T. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah dan juga mendukung program dakwah Mu'alaf Center Indonesia bisa melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99777887762 atas nama Mu'alaf Center Indonesia. Untuk konfirmasi bisa ke admin ngaji cerdas di nomor 0821 1315 5743. Bagi sahabat ngaji cerdas yang sudah ikut berkontribusi kepada dakwah Mu'alaf Center Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira.